Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, selamat pagi, semoga kita semua sehat dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kita mulai kegiatan kita pagi ini. Tetap semangat untuk pelatihan ke depannya sampai ke depannya ya Kakak semua ya. Jangan menyerah, tetap semangat karena ini adalah pelatihan tetap santai saja sebenarnya ya. Untuk mengawali kegiatan kita pagi ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya Kak ya. Saya minta kepada salah satu dari kakak-kakak untuk memimpin doa. Silakan kita minta hari ini untuk Kak Enzi ya Kak ya. Kak Enzi silakan Kak, pimpin doanya Kak. Ya, terima kasih. Sebelum kita Mohon kakak memulai semuanya, iya, hidupkan diseminasi kameranya dulu Kak. pembelajaran PJOK, marilah kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Enzi telah memimpin doanya. Semoga kegiatan kita hari ini berkah ya Kak ya. Amin. Kita tatap muka di sudah yang pertemuan yang ketiga Kak ya. Kita masuk ke modul 1.2 lagi. Kemarin 1.1 udah selesai. Kita masuk dalam 1.2. Izinkan saya share screen ya Kak. Kita post tadi mengenai perkelahian pelajar. Apa itu perkelahian pelajar itu apa? Nah, suatu tindakan kekerasan yang terjadi antar pelajar. Kalau tawuran pelajar apa? Kelihatan nggak slide-nya Kak? Yang dilakukan oleh sekelompok. Kelihatan ya Kak ya? Kemudian Tolong Kak, kalau kelihatan kasih tanda jempolnya Kak. Yang pertama ada namanya iya, alhamdulillah kelihatannya Kak ya. Sekarang kita mulai Kak ya. Hari ini hari Jumat tanggal 13 September 2024. Kita masuk ke tatap maya yang ketiga, masuk ke dalam modul 1.2 ya Kakak ya. Di mana sekarang ini kita belajar tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dan pembelajaran PJOK. Tanya nih, kita udah salam sebelumnya. Kemudian kita kembali lagi ke kesepakatan bersama. Di saat kita mulai kegiatan Zoom-nya, nyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Di sini ya Kak, ada kemana. Ini kemana ini kita bahas nanti 5 menit ya Kak ya. Kemudian Tujuan luas dari kemana tersebut memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir yang dari pelatihan yang akan dicapai, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuan umumnya, capaian umum modul ini, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian capaian pembelajaran khusus atau modul. Yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, di sini tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, ini agenda kita untuk 90 menit ke depan Kakak ya. 5 menit pertama kita pembukaan yang sedang berlangsung. Mengingat kesepakatan bersama sudah kita bacakan di slide sebelumnya, pemaparan tujuan sesi sudah, dan penjelasan kegiatan agenda sedang berlangsung ya kakak-kakak ya. Kemudian 10 menit setelah itu kita masuk ke dalam berpikir berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking. Kemudian 60 nih. 60 menit ini di sini kita terjadi diskusi kita kakak-kakak ya. Diskusi identifikasi situasi 3, 4, 5, di mana situasi 3 ini pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Situasi 4 menerapkan pendekatan asset based thinking. Yang kelima, situasi pemanfaatan aset secara maksimal. Kemudian 10 menit selanjutnya, memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. 5 menit terakhir penutup, refleksi dan foto bersama. Kita bahas sedikit ini kakak-kakak ya. Sebenarnya ini agenda yang kita pelajari ini sebelumnya sudah ada di modul sebelumnya, di modul 1.2 yang di atas itu kakak ya. Kalau kakak-kakak LMS-nya sudah bisa dibuka berarti bisa dipelajari dulu sebelumnya. Nah, ini ada apa? Apa itu 10 menit. Jadi apa saja yang tadi kemana, sekarang apa. Nah, di sini ada quotes atau kata-kata dari Mahatma Gandhi. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Itu datang dari kemauan yang tidak tergoyahkan. Nah, kakak di sini bisa kita lihat. Nah, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Silakan kakak-kakak berbagi sedikit apa maksud dari kata-kata yang dilontarkan oleh Mahatma Gandhi ini. Silakan kakak tulis sedikit pemikirannya di kolom chat kak. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Itu maksudnya apa ya kakak? Ya itu masing-masing kita punya perspektif masing-masing. Silakan kakak tulis pendapat kakak di kolom chat kak. Soalnya itu juga gue sebenarnya ini kan Kalau kakak nanti mau nanya silakan raise hand dulu kakak ya. Yang raise hand itu angkat tangan, itu kan ada emoji angkat tangan juga. Kalau seandainya ada yang kurang paham silakan ditanyakan ke kakak ya. Nggak, belum ada yang mengirim jawabannya nih kakak. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Halo guys. Abang belum satu ya? Gue tulah jadi mana nih? Ya, sudah ada satu jawaban dari Kak Iyal ya Kak ya. Sini kita singgung sedikit. Kekuatan berdasarkan kemampuan orang itu sendiri karena kegigihannya. Ya, benar sekali Kakak ya. Tidak hanya dari fisiknya saja gitu, dari kemampuan orang. Jadi juga kegigihan kemauannya ya Kakak ya.
Ya, benar sekali Kak. Ya, yang lain Kak, silakan Kak, dikirim jawabannya Kak. Pertama kan suami itu kandilan. Siapa Aris? Sejuk. Itu nomornya ada. Tidak, sama satu kali, no? Kan dua kali, tanya dua kali kan. Kalah kan dua jam. Tanya malah. Nah, ini ada dari Kak Enzi. Kekuatan lahir dari motivasi diri kita sendiri, ya benar sekali Kak Enzi ya. Karena yang memotivasi diri kita itu ya di kita sendiri ya Kak ya. Walaupun badan kita, fisik kita tuh kelihatannya sehat, kuat, bugar, tapi kalau nggak ada motivasi dari kita sendiri, niat, intinya niat ya Kak ya. Niat dari diri kita sendiri, kalau nggak ada niatnya, jadi semuanya tidak akan terlaksana dengan baik. Ya, ini ada lagi nih dari Kak Rianeka. Kekuatan pada dasarnya didorong oleh kemauan dan Kak ya. Kemudian ada dari Kak Resi, kekuatan itu berasal dari kemauan kita sendiri dan motivasi diri kita. Ya, benar ya Kak ya. Sembari yang lainnya sedikit kita rangkum. Ya, intinya di sini niat Kakak ya. Sebagaimana pepatahnya, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Jadi intinya juga kayak gitu ya. Jadi niat kan dari hati kita. Kalau kita tuh niat itu seperti PKG ini juga. Kalau kita niatnya itu memang diniat untuk mencari ilmu, menambah ilmu, insya Allah pasti ada jalan yang terbaiknya gitu. Ya Kak ya. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya Kak ya. Ini apa? Apa ini ada keterangannya Kak ya. Nah nih. Berdasarkan proses belajar yang Kakak lakukan secara mandiri. Nah, itu sebenarnya tuh sebelum kita masuk di sini yang ada tuh modul sebelumnya Kakak ya, kalau yang udah bisa buka LMS-nya. Apa pandangan Kakak terhadap pendekatan berbasis asset thinking? Nah, sebelumnya itu saya sedikit penjabaran saya Kakak ya. Asset based thinking itu apa? Mungkin dari kakak-kakak itu banyak yang apa ini apa ini? Karena masih banyak dari kakak-kakak yang belum bisa mengakses LMS-nya Kak ya. Gini. Nah, berarti kan Kak ya, sedikit saya paparkan. Pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, menurut Dr. Katrin Kremer, seorang psikolog yang fokus pada pemikiran positif dan pengembangan diri, memperkenalkan secara praktis untuk mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan fokus pada kekuatan, inspirasi, potensi positif, dan aspek positif lainnya dalam hidup. Pendekatan ini disebut dengan asset based thinking. Berarti di sini Kakak ya, kesimpulan asset based thinking itu adalah pemikiran positif dan pengembangan diri, memperkenalkan cara praktis untuk menggali hal-hal positif dalam kehidupan dengan fokus pada kekuatan, inspirasi, potensi positif, dan aspek positif lainnya dalam hidup. Berarti semua yang positif itu disebut juga dengan asset based thinking ya Kak ya. Kemudian berpikir berbasis aset atau kekuatan adalah cara mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Pendekatan ini berbeda dengan berpikir berbasis kekurangan yang fokusnya mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Menurut Green dan Haynes, menjelaskan kecenderungan cara yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis dapat kita simak sebagai berikut Kak ya. Nah, berpikir berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan. Artinya di sini Kak ya, di sini kan
kita dulu berbasis asset based thinking atau pemikiran berbasis aset, atau disebut juga dengan berpikiran berbasis kekuatan. Artinya kekuatan di sini tentang positifnya saja, tentang aset-aset yang di sekolah kita kakak ya. Nah, kita bahas dulu apa saja yang termasuk ke dalam pendekatan asset based thinking. Yang pertama, fokus kepada aset dan kekuatan. Yang kedua, membayangkan masa depan. Yang ketiga, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang keempat, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogram. Berarti di sini artinya asset based thinking ini adalah sesuatu yang artinya yang positif Kak ya, di mana ada kesuksesannya, gimana kita untuk melaksanakan RTL, rencana tindak lanjut kita ke depannya, itu yang disebut dengan asset based thinking ya Kak ya. Sebentar. Sini. Nah, di sini. Apa? Asset based thinking. Sebelumnya kini apa? Apa pandangan kakak terhadap asset based thinking? Di sini kita disuruh tuliskan satu kalimat dalam kolom chat. Ini kakak ya. Seperti yang telah saya paparkan barusan, itu asset based thinking untuk aset yang berbasis kekuatan atau aset-aset pendekatan atau pemikiran kita yang berdasarkan tentang kekuatan yang ada di sekolah atau kehidupan kita masing-masing. Apa pendekatan positif kakak-kakak yang kakak temui atau yang kakak alami atau yang ada dalam diri kakak sendiri tersebut? Silakan kakak tuliskan di kolom chat kak. Kita berbagi di kolom chat kak. Ketahanan pikiran yang telah menjadikan salah satu individu. Oke, mantap Kak Eko. Sebenarnya kekuatan itu berasal dari pikiran sendiri. Ya, mantap. Ya. Ada yang pertanyaan Kak sebelumnya? Ada yang paham? Kalau belum bisa raisen Kak, tanyakan. Nggak apa-apa Kak. Kita di sini diskusi Kak. Kita di sini sama-sama belajar juga Kak. Yang lagi Kak Peri. Yang bagian mananya yang diulanginya Kak Yel? Yang Kak Peri tanya apa tadi? Karena anak-anak bising lari hilang. Oh gitu, oke. Iya Kak ya. Nah, di sini apa? Di sini ada kalimat apa ya Kakak ya? Kalimat apa ini? Apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Artinya asset based thinking ini adalah pemikiran kita yang berdasarkan kekuatan. Nah, jadi kekuatan apa yang kakak pemikiran kakak itu tentang kekuatan apa pendekatannya? Ya, yang seperti yang saya jabarkan sedikit tadi, yang di sini yang termasuk dalam beberapa contohnya, fokus pada aset dan kekuatan. Itu termasuk asset based thinking. Jadi menurut kakak ini pandangan kakak yang diminta nantinya ya. Kemudian membayangkan masa depan. Masa depan itu kan positif Kak. Berarti untuk 10 tahun ke depan saya sudah menjadi kepala sekolah misalnya kan. Saya sudah jadi kepala dinas. Itu kan membayangkan masa depan kita tuh Kak. Itu artinya positif gitu Kak ya. Kekuatan kita. Kemudian berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan. Kemudian merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Misalnya kakak rancang, misalnya untuk beberapa tahun ke depan, nih kakak nih mau ini capaian kakak. Jadi bagaimana cara kakak untuk mencapai apa yang ingin kakak raih tersebut. Kemudian laksanakan dari yang telah kakak
apa namanya tuh, yang telah kakak programkan, misalnya seperti ini, 5 tahun ke depan saya mau umroh gitu kan. Berarti kakak sudah merencanakan dari sekarang umroh, misalnya dari segi finansialnya dinabung dulu gitu kan. Nanti hafal-hafal dulu doanya atau mencari agen yang terbaik. Begitu juga dengan PJOK ini. Silakan ya Kak, udah ada yang masuk Kak? Nah, di sini sudah ada dari Kak Dalila Olisiska. Asset based thinking adalah pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang kita tidak miliki ya. Ini berkaitan dengan mengenali kekuatan dan kelebihan yang kita miliki untuk mencapai tujuan tertentu ya. Bagus itu Kak Eka. Mantap Kak Eka nih. Saya salut nih Kak Eka nih. Besok Kak Eka nih bisa nih. Ini apa nih? Kak Enzi sudah aja masuknya ya. Ini awalnya di Kak Enzi ya. Saya orang yang bersemangat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kawan-kawan juga ikut semangat ketika melihat kita semangat dalam menjalani. Ya benar. Artinya kita memberi pengaruh positif untuk teman-teman yang lain atau orang-orang yang lain ya Kak Enzi ya. Mantap. Bagus. Nah Kakak ya. Sembari menunggu yang lain, kita lanjutkan slide kita Kak ya. Nah, asset based thinking itu apa gitu kan? Kemudian keistimewaan asset based thinking itu apa? Jadi artinya kalau kita tuh berpikiran positif, artinya tubuh kita juga positif Kak ya. Jadi jangan berpikiran negatif. Karena kalau kita berpikiran negatif tuh akan menyebabkan hati kita juga rusak ya Kak ya. Selanjutnya, ini mengapa? 20 menit ya Kak ya waktunya. Nah, capaian pembelajaran yang ingin kita capai dari mengapa tersebut ya. Ya, mengapa? Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Kemudian, ini ada kasus Kak. Kasus-kasus ini kita berapa orang nih Kak? Nah, di sini mana slide yang tadi ya? Hilang dia. Nah, kelihatan Kak slide-nya Kak? Kasih jempolnya Kak kalau kelihatan Kak. Oke. Oke. Di sini Kakak ya. Di sini ada studi kasus 3 seperti yang di agenda kita yang tadi. Ada studi kasus 3, 4 dan 5. Kita nih 60 menit ke depannya. Jadi di studi kasus 3 ini saya akan membagi 3 kelompok Kakak ya. 3 kelompok di sini. Nanti Kakak akan diskusikan dari studi kasus ini. Kemudian nanti Kakak presentasikan Kakak ya. Ini untuk studi kasus yang ini saya kirim aja di grup Kakak ya. Saya fotokan bentar ya. Di grup bentar. Mana grupnya? Oke. Oke, siap. Nah, pertanyaannya sudah saya kirim di grup ya. Tunggu ya. Nanti kalau saya bagi beberapa room, nanti join aja Kakak ya. Ini waktunya 20 menit. Nanti 20 menit ini kalau seandainya waktunya habis, nanti Kakak akan gabung lagi semuanya di sini. Bisa ngerti Kak? Nanti saya akan berkunjung juga ke room-room Kakak nanti. Oke. Siap, deh. Oke. Siap. Iya. Masuk ke dalam aja. Alah. Bisa nih kalau ya. Berdiri. Berdiri. Nice. Oke Kak ya. Kita open room ya Kak.
lanjut dulu. Udah masuk Kak ke roomnya masing-masing Kak? Iya. Lama. Wow. Kenapa? Kamu suka Saya upload foto ke aku. Ada pertanyaan tadi. Katanya dia si siapa? Katanya bapak lah dia. Oh, tadi iya. Oh, di sekolahnya Pak. hasil aku makan dua awak Ini kok kenapa? Pasti kan admin di Yang tugas itu soal hasil makan dua kecil lah. Keluarnya lah. Keluar no saya. bahasa Oh, dia SPD Gus. Lah jadi kau host tadi. alana coba alana mid house Ah, alana di situ apa ya? Lah, kok Situ. hasil. iya Oh, dua iya. kali nak Bertugas ah. Dan apa boleh Pak? Lanjut. dua minggu Ayo bawa. Oh, iya, kamu ada. Bisa apa ya, Bu?
Final tuh stroke. Madi coba mental kan biar.
Ano ya Kak? Linknya ada yang link barunya Kak, cuci aja Kak. Yang paling bawah Kak. Ada link Kak. Ya Kak. Salah deh. Kak Eko surang saya. Kak Eko saya kawan Kak Eko tadi Kak. Surang saya Kak jadinya. Alo nasik lah. Yang bersalah. Dan salah aku. Tas aku sedioan, kabel aku sedioan. Mati taga. Kak di masukkan. Ano ba? Ginawan niyo. Dia matilay. Ano ba yan? Mura ya lah. Ini lah. Akhirnya Ay, karena mampus. Abang panjang lu sama dia. Kau rumbang harusnya rem 1, kau harus diisi nih, kau ganti langsung. Itu tinggal selain ya. Nanti 3 menit lah ya. iya.
Aduh. Foto Buja. Buja Apa sih? kalau sobo amat sedih nak. Bu sekolah Buja. Itu pacar lucu. Aduh. Loh. Waktu kita tinggal 2 menit lagi ya Kak ya. lagi cek di Bulgaria. Enggak harus kompetisi. Lari sudah. Ya Kak, selamat datang kembali di mainboard. Udah semuanya Kak, baru 7 orang nih. Udah Kak ya. Dengar suara saya Kak? Kedengaran Kak? Bisa dengar? Bisa dengar suara saya Kak? Oh iya. Sekarang kita sudah mulai dari room 1. Mana nih yang lainnya nih? Belum gabung dia. Kak Agung berapa tadi Kak? Kak Agung berapa tadi? Bertiga. Apa Kak? Di room 3. Kak Agung di room berapa tadi? Sama Kak Rian sama Kak Dila tadi Bang. Kak. Kelompok mana tadi Kak Rian? Lupa. Kak Eka kelompok berapa tadi? Kelompok 3? Bang, lupa. Jauh-jauh Kak Yel nih aja tadi nak. Anak. Kak Yel kelompok berapa Kak Yel? Siapa tadi itu ya? Tolong Kak Resi nggak gini ya.
Kak Resi. Nah, jadi saya dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 untuk bisa menanggapi nih dari pertanyaan berikut. Nah, berdasarkan studi kasus 3, yang pertama identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan. Di sana kan nama Pak gurunya Pak Guru Gerak ya. Silakan Kakak kelompok 1 dulu Kak, silakan presentasikan Kak. Kak Il tadi kelompok 1, Kak Il sama siapa? Kak Il sama siapa tadi Kak Il ini? Kak Il sama siapa tadi Kak Il? Kayak sama siapa tadi sekelompok Kak? Ini kayak nih. Jangan. Join aja Kak ya, matiin aja kameranya dulu Kak. Ayah Kak Eka, silakan Kak Eka. Mau menjabarkan Kak? Silakan Kak Eka, bacakan hasil diskusinya Kak. Sama Agom Timur. Apa Kak? Enggak, gini aja. Gimana Kak Eka? Kelompok Karian itu sama Agom Timur tuh kelompok berapa itu Kak Ferry? Kelompok 3 tadi kalau nggak salah ya. Baru 3 tadi ya Kak ya. Kelompok 3. Iya. Kelompok 1 kayaknya ada Kak Il, tadi ada Kak siapa tadi gitu. Nggak, gini aja Kak. Mungkin kita sudah lupa juga ya kelompok berapanya. Gini, silakan Kakak minta perwakilannya 1 orang dulu ya Kak ya. Silakan bacakan hasil diskusinya berdasarkan dari kasus 3 tentang Pak Gerak gitu Kak ya. Silakan berdasarkan dari kasus identifikasi kasus tersebut. Di sini ada 3 pertanyaan Kakak ya. Yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda atau Kakak kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Silakan Kak presentasikan Kak hasil dari diskusinya Kak. Kak Enzi? Siapa? Dah. Di chat atau di itu Bang? Enggak, di kolom suara saya, enggak di chat, dipresentasikan langsung. Bacakan Kak. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan pada guru tersebut. Berbeda pertanyaan nomor 1 dengan nomor 2 Bang. Masalahnya kalau berdasarkan pendekatan tadi kita belajar tentang basic asset thinking. Cuman itu yang kita pelajari tadi. Cuman kalau nomor 2 menurut Enji dan teman-teman tadi dia membayangkan masa depan bahwa dia bisa memakai sebagian yang ada di perkebunan itu digunakan untuk fasilitas lapangan olahraga. Strategi yang akan kita kembangkan Bang, karena yang tadi kan gagal apanya, karena dia takut kepala sekolahnya tidak bergerak. Tapi kalau menurut Enji, kita sebagai olahraga, kita yang langsung berhadapan dengan orang punya pabrik itu, berbicara dengan beliau, terus mengatakan kebutuhan kita bahwa melaksanakan kerjasama. Karena itu dibutuhkan untuk memfasilitasi kurangnya lapangan
olahraga yang ada di sekolah tersebut dan meminjam kepada pemilik pabrik tersebut, Bang. Kita yang langsung turun karena kepala sekolahnya mengatakan tadi dia tidak tidak berteman baiklah dengan pemilik pabrik karena katanya kurang bermasyarakat. Mungkin kepala sekolah sudah sudah menjudge duluan orang tersebut tidak mau melakukan kerjasama. Jadi kita yang sebagai olahraga yang turun tangan langsung kepada pemilik pabrik tersebut. Itu panah masa depan sih, Bang. Atau strategi yang dilakukan. Cuman kalau pertanyaan nomor 1 yang memakai basic acid thinking tadi gitu, Bang. Karena itu kita kan berpikiran positif. Susah juga sih mengapa kok nggak dicet, Bang. Menurut Enji kayak gitu di dalam kasus itu yang dapat disimpulkan menurut saya dan teman-teman. Iya. Iya. Ada ya. Ini sana ada ngalanya deh. Oh. Ada sana member bagi udah disimak nih. Dicet aja rempong, Bang. Dari kakak yang lain Kak, silakan Kak ditanggapi Kak dari hasil penjabaran dari Kak Enzi tadi Kak. Di sini kita diskusi ya Kak ya. Silakan Kak diminta keaktifannya. Jadi ada guru olahraga. Ya Kak Enzi tutup Ya kakak-kakak silakan Kak yang menambahkan Kak. Menambahkan atau Ayah Kak ya. Semangat Kak Yel. Dari kelompok kami. Yang pertama, Ya, Kak, ya. Baiklah, saya akan coba. Yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut, katanya kan. Pendekatan berpikir aset karena mencoba memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, berserta meningkatkan partisipasinya. Yang kedua, partisipasinya di masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Yang kedua, memanfaatkan kebun kopi untuk dijadikan sarana dan prasarana untuk pembelajaran PJOK. Yang ketiganya, strategi mencoba berbaur dengan kepala sekolah dan perangkat desa untuk membicarakan lapangan supaya bisa untuk dipakai. Iya, benar sekali Kak ya. Ada tambahan atau tanggapan dari kakak-kakak yang lain Kak? Silakan Kak. Di sini kita diskusi ya Kak ya. Di sini kita diskusi, kita berperan aktif. Di sini kita nggak ada yang ini salah, ini kurang lengkap, ini apa. Ini di sini kita diskusi saling melengkapi aja ya Kak ya. Silakan Kak. Ada tanggapan lain Kak? Atau ada tanggapan dari Kak Agum? Silakan Kak. Ada tanggapannya Kak? Enggak ada ya? Pak Kak, Pak. Oke, sedikit kita simpulkan ya Kak ya. Di sini yang pertama berdasarkan dari ini kasus yang pertama itu kan ini Pak Gerak ya. Pak Gerak itu di mana di sekolahnya itu tidak ada lapangan gitu Kakak ya. Benar Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, jadi di sekolah Pak Gerak itu tidak ada lapangan, jadi agak sedikit melakukan kegiatan pembelajaran olahraga di lapangan, jadi agak sulit Kakak ya. Jadi di sini yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Berarti gini loh Kak, saya bertanya sedikit, apakah Pak Gerak itu ingin enggak bagaimana ya? Menyampaikan apakah Pak Gerak itu sudah menyampaikan aspirasi dari peserta didiknya untuk ingin maksimal dalam pembelajarannya walaupun dia mau meminta izin kepada yang pemilik kebun. Apakah Pak Gerak ini berpikiran positif apa kekurangan negatif gitu Kak? Silahkan Kak, jawab Kak. Respon aja Kak. Enggak usah di kolom chat. Respon aja, langsung jawab aja. Bisa dengar suara saya Kak? Nah, saya ulang lagi Kak ya. Nah,
identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Nah, di sini kasusnya Pak Gerak itu kan di sekolahnya kekurangan fasilitas seperti lapangan gitu kan Kak ya. Jadi Pak Gerak ini mencoba untuk menyampaikan aspirasi dari peserta didiknya kepada kepala sekolah untuk membuat MOU, kesepakatan atau minta izin kepada yang punya kebun gitu untuk dipakai kebunnya sebagai sarana untuk pembelajaran olahraga. Nah, di sini yang pertanyaannya, apakah Pak Gerak itu berpikiran positif, artinya positif itu berpikiran kekuatan untuk masa depan siswanya, peserta didiknya, atau berpikiran kekurang, masa bodoh gitu kan Kak? Bagaimana Kak? Jadi pemikiran Pak Gerak itu yang pemikiran yang bagaimana tuh Kak? Yang berpikiran positif atau negatif dia tuh? Berpikiran positif. Berpikiran positif. Ya, jadi benar Kak ya. Jadi Pak Gerak itu sudah berpikiran positif. Kemudian identifikasi aset apa saja yang dimiliki siswa tersebut. Artinya aset di sini Kak ya. Jadi aset yang pertama itu lapangan, kebun. Tolong Kak Rian matiin dulu mic-nya Kak Rian. Share Kak Rian. Tutup dulu mic-nya Kak Rian. Oke. Nah, di sini identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Artinya aset di sini Kak itu yang berupa aset ya. Yang pertama perkebunan kan, itu aset. Kemudian apa lagi tuh? Kepala sekolah, peserta didik. Nah, berarti yang kayak seperti ada yang punya kebun, berarti kepala sekolah, peserta didik, dan yang punya kebun itu bisa kita sebut dengan aset sumber daya manusia. Artinya mereka manusia Kak ya. Kalau seperti aset sarana dan prasarana bisa kita contohkan seperti lapangan gitu kan. Kemudian kita juga bisa menggunakan aset politik. Aset politik itu di sini dalam kasus 3 ini ada diminta kepala sekolah untuk MOU atau artinya bekerja sama atau kesempatan dengan yang punya kebun. Itu artinya MOU itu sudah artinya berpolitik. Tidak hanya itu, kalau seandainya ada lapangan bola kaki dekat sekolahnya Pak Gerak tersebut, itu kan artinya punya desa. Jadi kepala sekolah bisa MOU dengan kepala desanya, meminta izin, membuat kesepakatan bahwasanya lapangan tersebut bisa digunakan oleh peserta didik kita untuk meningkatkan keterampilan gerak mereka di sana. Kemudian jelaskan strategi apa yang akan Kakak kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset tersebut. Benar, seperti apa yang dikatakan Kak Enzi tersebut tadi, yang kakak-kakak dan kakak-kakak yang lain. Pokoknya strategi kita tuh, jika seandainya kepala sekolah kita tuh tidak mampu, tidak tembus untuk membuat MOU dengan yang punya kebun, apa salahnya kita sebagai guru olahraga turun tangan? Atau mungkin seperti ini, kepala sekolah kita itu tidak bisa mengambil hati dari kepala kebun tersebut, atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau itu tidak bisa dilakukan, tidak ada salahnya kita sebagai guru PJOK untuk yang turun tangan mencari cara bagaimana kita dapatkan izin dari tukang kebun tersebut. Sampai sini paham nggak Kak ya tentang asset based thinking? Berarti asset based thinking itu kita berbasis kekuatan. Kalau kekurangan, kalau yang aset yang berbasis kekurangan itu nanti ada masalah, ada tantangan yang kita hadapi dalam proses pembelajaran atau di sekolah kita tersebut. Kita lanjut ke Kakak ya, kita masih ada slide. Nah, di sini defisit. Nah, defisit based thinking ini artinya hal-hal apa saja yang menjadi penghambat. Nah, sedikit penjelasan Kakak ya. Kalau asset based thinking
itu artinya kita berpikir secara kekuatan, kelebihan tentang positif. Jadi kalau di sini namanya ada deficit based thinking. Nah, di sini kakak ya. Nah, deficit based thinking ini artinya kita berpikir dan ada hambatan atau rintangan yang terjadi di saat proses pembelajaran atau di sekolah tersebut. Nah, di sini hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambatnya. Ini ada kasus pertama kayak berdasarkan studi kasus pertama. Mengapa? Nah, nanti di sini ada tugas di LMS kakak. Nah, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan atau aset. Ini nantinya aset kakak ya. Aset baik aset di sekolah, apa saja aset di sekolah kita, ada aset manusia, kepala sekolah, murid gitu kan, teman sejawat, atau nanti ada aset sarana prasarana, ada aset lahan atau aset apa lagi, aset politik seperti membuat MOU kepala sekolah dengan pihak puskesmas, rumah sakit atau kepala desa gitu kan. Kemudian jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Ya, benar seperti yang dikatakan kakak-kakak yang tadi di saat diskusi. Kemudian dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajar yang berpihak kepada peserta didik. Jadi kita manfaatkan aset yang ada di sekolah kita itu. Kalau seandainya kita untuk O2SN misalnya, kita kan butuh dana tuh kakak-kakak. Nggak ada salahnya kita manfaatkan aset kepala sekolah. Kita pakai dana bosnya itu sesuai dengan proposal kegiatan yang kita lakukan. Manfaatkan. Kalau seandainya kita butuh pendapat dari teman sejawat, nggak ada salahnya kita berkolaborasi dengan guru-guru kelas yang lainnya. Itu kita manfaatkan aset baik. Kemudian ada aset lapangan, kalau seandainya aset dengan pokoknya dengan warga sekolah lingkungan yang mana bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran dan yang berpusat kepada peserta didik, kita manfaatkan sebaik mungkin kakak-kakak ya. Nah, di sini pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Nah, kini kita mewujudkan visi. Nah, mencapai tujuan prakarsa atau perubahan. Masalah, atasi dan selesaikan. Kemudian kekuatan. Ini artinya ya ini yang defisit tadi kakak ya. Defisit based thinking, yang ini aset based thinking. Ini yang ada masalahnya, ini yang kekuatannya. Kalau yang kekuatan itu kekuatan, potensi, kemudian daya gunakan. Kita bahas dulu tentang deficit based thinking. Upaya kita untuk menyelesaikan masalah, mencari dan mengatasi masalah. Apa masalah yang timbul atau apa masalah yang ada. Kemudian perspektif, pasti ada sesuatu yang salah. Oh, pasti ini dari masalah ini pasti ada yang salah gitu kan. Misalnya kita menggunakan apa sajalah, cok raun misalnya kakak ya, cok cabang gitu kayak cok yang panjang itu, nanti ada yang konslet dan pasti ada yang salah. Nanti ada yang salah kabelnya yang beradu atau bagaimana, pasti perspektif kita seperti itu. Kalau untuk di kekuatan atau best thinking, jadi kekuatan itu yang kita gunakan upaya identifikasi dulu, apresiasi, selidiki masalah kekuatan tersebut, potensi dan asetnya. Kemudian perspektif kita pasti ada kekuatan, potensi pada aset. Misalnya peserta didik kita belum mendapatkan atau belum berhasil dalam suatu kegiatan atau materi pembelajaran PJOK. Misalnya dalam senam lantai misalnya kan. Jadi kita identifikasi di mana letak kesalahan anak-anak ini. Kemudian kita berpikir pasti ada potensi kalau seandainya peserta didik kita itu tidak lemah dalam kegiatan senam lantai, mungkin di kegiatan lain atau voli dia pintar gitu kan. Jadi ada potensi di dalam diri mereka. Kemudian masih dalam masalah defisit, fokus.
Cari kelemahan dan sistem. Nah, cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah, kesulitan, batu atau sandungan. Pengalaman emosinya tidak menyenangkan. Berarti kalau sudah ada masalah tuh pasti mukanya masam gitu, kayak emojinya tuh udah kayak kayak gimana gitu ya, merungut gitu kan Kak. Jadi kalau di best thinking, fokus kita tuh apresiasi kekuatan peserta didik, aset dan sistem tersebut, semangat gotong royong, ko-kreasi, masalah itu tantangan baru. Berarti masalah itu merupakan tantangan baru untuk kita mencapai pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Kemudian pengalaman emosinya bahagia. Nah, ini di mana 20 menit. Ini kita ada studi kasus lagi ya Kakak ya. Nah, di sini kita ada studi kasus lagi. Nanti kita bagi 3 kelompok ya Kak ya. Kita bagi 3 kelompok lagi. Ini studi kasusnya. Saya bagi di grup aja Kakak ya. Saya fotokan di grup lagi ya Kak ya. Nih. Studi kasus yang ingat Kakak ya, Kakak ada di kelompok berapa gitu ya. Nanti kita presentasikan lagi. Kemudian di sini ada pertanyaannya. Ini studi kasusnya Bu Hayati ya. Ini Bu Hayati. Ini pertanyaan. Lanjut. Ini ada apa? Aset based thinking adalah istimewa. Nah Kak ya, saya bagi jadi beberapa kelompok ya Kak ya. Bentar Kak. Jadi tujuan pembelajarannya kakak-kakak di sini asset based thinking adalah Bentar Kak. guru dapat melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan dan berbasis kekurangan atau masalah di based thinking. Jadi guru dapat memahami materi pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan dan berbasis kekurangan atau hambatan atau masalah. Ketiga, ada yang namanya guru dapat memahami 7 aset, yaitu manusia, sosial politik, finansial, budaya, agama, dan budaya fisik, lingkungan alam, dan finansial. Dikaitkan dengan PJOK dan bagaimana 7 aset bisa dioptimalkan di PJOK. Yang keempat, ada guru dapat menganalisis kasus-kasus yang terkait isu-isu dalam PJOK dan pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK berpihak kepada peserta didik. Aduh. Jadi bentar Kak ya. Waktunya 20 menit Kak ya. Waktunya kita kasih 20 menit. Isi dengan menelaah konsep dasar secara asinkron tentang berpikir berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Kakak-kakak akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan. Udah masuk Kak, silakan Kak, masuk Kak. Untuk mengaktifkan ulang pengetahuan awal kakak-kakak tentang pemikiran berbasis kekurangan atau masalah. Oh ini banyak kali nih. Silakan Kak, masuk ke roomnya masing-masing Kak. Pelajari studi kasusnya ya Kak. Di sini banyak kali ya. Bentar. Main room. Aduh. Kok gini jadinya ya? Gini jadinya. Bentar Kak ya.
Edit room, bentar kakak-kakak ya. Kita buat 3 room. Iya. Heeh. Kok nggak bisa ya? Ini kak aku masih sini. Ini ya. Nah, jadi kita masuk ke pendekatan berbasis aset atau pendekatan aset based approach. Dari di sini kakak-kakak semua, halo masih kedengaran? Masih ini. Kita masuk ke pendekatan berpikir berbasis pada kekurangan atau masalah hambatan kakak-kakak. Tuh. PO1 nih banyak kali nih. Sini Agung. Sini. Jadi sebelum kita masuk ke apa tadi kakak-kakak, maaf kelewatan ini. Berdasarkan proses belajar kita secara mandiri dan pengalaman setelah PGP ini, apa pandangan Anda apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Tuliskan dalam satu kalimat di kolom chat kakak-kakak. Aduh Tuhan. Boleh kakak-kakak buat Ini Fatmawati. Ini ada berapa orang di sini? Kok tinggal sedikit lagi kakak? Mana yang lainnya nih kak? Allah Akbar. Room. Kita edit aja lagi ya roomnya. Ya, Kak Widya mengatakan perubahan pandangan terhadap pendekatan asset based thinking ya. Jadi aset ini pasti kalau ada aset pasti ada perubahan kakak-kakak. Bagaimana bisa ada aset yang baik atau yang adalah semuanya pasti ada perubahan untuk pembelajaran kita di sekolah kita masing-masing kakak-kakak. Ada lagi kakak yang lain? Memberdayakan apa yang dimiliki, betul. Ya silakan kak, diskusi kak. Nah, memberdayakan apa yang dimiliki dalam atau di lingkungan sekolah kita masing-masing. Perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Jadi di sini kakak-kakak bisa kita lihat kita
harus berpikir. Ya, silakan Kak Rian, Kak Eko sama Kak Pet diskusikan terkait dari apa ya, kasus tadi ya, kasus tentang Ibu Hayati ya Kak ya. Dan kemampuan berpikir yang positif semua kata-kata. Itu menurut Dr. Catherine Kremer tadi kata-kata. Kita lanjut ke istimewaan asset based thinking adalah Sudah kasus semua ya. ini keistimewaan asset based thinking memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Jadi segala sesuatu akan dilihat dengan cara pandangan negatif. Di sini kata-kata. Setelah itu mengapa? Di sini pembelajaran bersama leading berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau di lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Di sini kakak-kakak sebelum kita masuk ke studi kasus yang 3 kakak-kakak, Waktu kita masih ada 13 menit lagi ya Kak ya. Saudara apa? Proyek kami kan Ya Kak Eko, Kak Pet, silahkan diskusi. Ini bor 1 ya, artinya Kak Eko nih, Kak Pet lagi ya. Aduh, Tuhan. Asesmen dan aktivitas kegiatan dari pencapaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada sekolahnya. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di jam karet.
Kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruang atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasan untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi, 5 menit lagi kita kembali ke main room. Ketika menuju sekolah melintasi
Sekarang lagi diskusi ya Kak, lagi pembagian kelompok, tapi nggak apa-apa Kak. Kakak 2 aja di sini dulu ya. Bentar lagi 1 menit lagi udah kembali tuh semuanya di room ini. Halo Kak Usnas, Kak Sep. Di sini Kak Usna nanti bercerita tentang itu ya Kak Usna, tentang studi kasus 3 tadi. Ya, itu kan ada pertanyaan ya, ada pertanyaan identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Setelah itu ada identifikasi aset apa saja yang dimiliki. Banyak karyawan awak masuk ke Zoom lah ya. Update dah. Udah masuk Kak Enzi. Kamera aktifan Kak Yel. Udah Kak ya, tolong yang bisa kameranya di open ya Kak. Buka kamera, kita on cam ya Kak. Nah, karena kita nanti direkam nih Kak. Kalau nggak ada kamera, gimana nanti kan mohon ya Kak kerjasamanya Kak. Tua kan nampak orang itu. Oke. Ini Kak Eka-nya belum masuk lagi ya, belum gabung. Kak Eka, Kak siapa lagi tuh? Kak Resi, Kak Eka, Kak siapa lagi yang belum? Oh, Iya, Kak Ari, Kak Iwan. Ya, yang penting nanti bagaimana gimana Kak? Oh, diskusinya menarik dan menyenangkan terkait kasus. Saling mengenal satu sama lain, Pak Ferry. Alhamdulillah. Udah mulai mengenal dan menyenangkan Kak. Yang mudah-mudahan sampai akhir tetap semangat Kakak. Ya sedikit terkait dari kasus tersebut dan apa namanya diskusi kita tadi terkait kasus tersebut. Silahkan untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 Bila jawabannya menurut kawan ya, Cik. kelompok 2 silahkan jabarkan jawab hasil diskusinya Kak. Kak Enzi bisa tutup dulu mic-nya Kak Enzi, bocor Kak Enzi. Kak Enzi, tutup dulu mic-nya Kak Enzi. Ya. Apa? Kak Enzi dari kelompok berapa tadi? 2? Rekod 2, 3 Kak. Kelompok 3 Kak Ferry. Saya terlempar-lempar seperti balon di awan, terlempar. Ya. Silakan dari kelompok 2 dulu Kak. Silakan jabarkan hasil diskusinya Kak. Siapa di kelompok 2 tadi? Ada Kak Eka ya, ada Kak Eka, ada Kak Edri ya. Enggak, siapa tadi tuh? Tolong Kak Eka silakan jabarkan hasil diskusi tadi Kak terkait kasus tentang Bu Hayati tadi Kak. Kak Eka sama siapa tadi apanya satu kelompoknya? Sampai di mana baca tadi Pak Ferry. Gimana Kak Eka? Kurang kedengaran Kak Eka? Yang kelompok 1 yang kasus Pak Kak Enzi, bentar. Kak Enzi bisa tutup mic-nya Kak Enzi? Tutup mic-nya dong. Tutup mic-nya, bocor. Tutup mic-nya. Oke. Gimana Kak Eka? sudah ada di kolom komentar Kak Ferry.
Komentar mana Kak Eka? Oh enggak, yang tadi itu komentar di room tadi itu Kak, itu beda lagi Kak. Tadi itu di kelompok itu. Oh. Tadi ini di kita diskusinya di apa namanya di main roomnya gitu. Room kita yang sesungguhnya gitu loh. Bisa jabarkan sedikit di sini sedikit Kak Eka nggak apa-apa, sedikit aja nggak apa-apa. Di sini katanya tadi kan bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Jadi kita harus monitoring atau mengecek seluruh aset yang dimiliki, melakukan pemeriksaan tiap bulan sehingga kita tidak harus membayar pajak barang yang sudah rusak. Iya. Berapa lagi Kak? Ya Pak Ferry. Ya jadi Kak, ya. Memahami siklus hidup suatu aset. Ya. Selanjutnya? Hanya itu yang bisa disampaikan Pak Ferry. Oke. Baiklah Kakak, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Kita sedikit dari kelompok 3 Kak ya. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil kelompoknya Kak. Pada Kak Yel silakan. Anji ya Kak. Coba Kak deh. Oke. Gak apa-apa Kak. Iya, oke, silakan Kak Yel. Bu Hayati menganggap gaya komando membuat anak tidak merdeka dalam belajar. Oh ya. Sedangkan menurut Bugar menyampaikan pendapatnya mencapai prestasi dalam kelancaran PJOK sangat penting yang merupakan bukti kinerja terbaik dari seorang guru PJOK. Lanjut, Bu Hayati menyampaikan saling membagi melalui secara webinar atau Zoom gitu aja. Oh gitu. Ya oke. Ada tambahan dari kakak yang lain Kak? Terima kasih Kak ya sebelumnya. Ya sedikit Pak Kaveri menambahkan. Bu Hayati memanfaatkan forum komunitas belajar MGMP untuk menyampaikan bahwa cara mengajar yang diajarkan Pak Tegar, siapa tadi? Pak Bugar. Iya Pak Bugar. Sebaiknya dirubah metodenya karena metode komando ini dia hanya satu arah. Jadi kita mengajarkan anak-anak itu mendengar aja. Jadi Bu Hayati kurang setuju dan berusaha meminta ketika dia mendapat pelatihan dia mungkin dapat metode pembelajaran yang lain yang lebih efektif atau problem solving atau metode lainnya. Jadi dia berharap mendapat persetujuan dari Ketua MGMP untuk menyampaikan materi yang lain tentang gaya pembelajaran yang lain yang lebih baik untuk anak didik. Dan Kepala MGMP itu mengizinkan dan meminta Bu Hayati ini untuk menjadi narasumber untuk membagi pengalamannya di media PMM atau praktek platform mengajar mereka. Sekian Pak Ferry. Oke, terima kasih Kak Enzi sudah lengkap ya sudah dibaca disampaikan oleh Kak Enzi terkait kasus 5 itu tentang Bu Hayati ya. Berarti di sini bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Saya simpulkan sedikit Kakak ya. Jadi berdasarkan studi kasus tersebut jadi kan Bu Hayati itu sudah mendapatkan pelatihan tentang PKG PJOK gitu Kakak ya. Jadi di pelatihan PKG PJOK itu ada beberapa macam gaya pembelajaran yang telah dipelajari oleh dari Bu Hayati. Kemudian dari Pak Bugar itu ya, tetap berprinsip dengan gaya komando kita bisa membuat siswa apa tadi kita itu berprestasi. Iya Kakak ya. Jadi intinya di sini enggak ada yang salah sih. Sebenarnya harusnya Pak Bugar itu lebih menggali lagi apa saja jenis kayak ini mic-nya ditutup kayak ini. Kak Enzi, tolong mic-nya Kak. Mic-nya tutup Kak. Mic-nya tutup Kak Enzi. Oke. Jadi artinya di sini cara Bu Hayati untuk memanfaatkan aset itu sudah sebenarnya yang ada selama benar dengan dari MMGP itu tersebut sudah bisa Bu Hayati itu menyampaikan atau memanfaatkan aset dari MMGP kemudian dari KKG itu udah cara yang cukup baik sangat baik yang sudah dilakukan oleh Bu Hayati tersebut.
Berarti seperti yang dikatakan oleh Kak Enzi tersebut, itu sudah merangkum semuanya, sudah sangat baik. Terima kasih Kak Enzi atas penjabarannya. Selanjutnya Kakak, kita lanjut slide-nya Kak. Karena Jumat juga sekarang. Nih, ada komunitas MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten. Pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Ini berdasarkan kasus Bu Hayati tadi ya. Peran peserta yang aktif dalam kegiatan MGMP, kemudian pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Ini yang caranya. Kemudian bagaimana? Ini studi kasus 4. Studi kasus 4 ini harusnya kita itu juga Kak ya, pembagian kelompok juga. Nih, aset apa saja yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan? Gini Kak. Ini harusnya kita bagi kelompok lagi karena waktu kita nggak cukup. Ini saya fotokan, saya kirim di grup, saya tampilkan di sini apa namanya nanti tugas pertanyaan. Nanti kakak jawab aja di kolom chat ya Kak ya. Nanti kakak, saya kirim di grup WA. Nah, ini pertanyaannya Kak. Silakan kakak-kakak semua jawab di kolom chat. Waktunya kita kasih 3 menit atau 4 menit lah Kakak ya. Karena kita masih ada menyelesaikan beberapa banyak slide kita lagi Kak. Apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan? Udah Kak, silakan Kak. Ketik di kolom komentar Kak. Kata buku itu butuh 1 atau 2 aja jawaban Kak, biar kita lanjut slide-nya Kak. Ingat sekarang hari Jumat. Apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan? Aset itu bisa berupa sarana prasarana, kepala sekolah, siswa, murid, lingkungan. Jadi apa saja yang dimiliki oleh sama Pak Jiwa Raga tersebut SMA-nya? Ya Kak, silakan Kak. Kita butuh 1 aja dulu Kak. Oh, oke. Makasih Kak Enzi. Nah, di sini Kak Enzi mengatakan letak SMA Jiwa Raga berada tempat yang strategis itu terletak dalam perkotaan atau kota. Oke. Jadi aset apa saja yang dimiliki nih Kak? Ada apa nih? Berarti sarana dan prasarananya belum dapat digunakan dengan baik ya Kak, karena ada gudang gitu kan? Iya, oke. Sarana prasarana enggak, ya benar sekali nih Kak Il. Aset yang dimiliki adalah sarana prasarana yang luas sehingga cuman pemanfaatannya belum maksimal Kakak ya, karena gudang
sering kunci gudang tuh kadang ada sama penjaga itu gitu. Jadi kan untuk anak pas pembelajaran OPJOK-nya sedikit kesulitan untuk mengakses gudangnya gitu ya Kak ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya Kak. Di sini. Terletak ada perkotaan strategis, sarana prasarana yang memadai, pendanaan orang tua, donatur sangat mendukung. Kemudian upaya wakil kepala sekolah Sapras, kesiswaan untuk komite sekolah juga mengatasi masalah keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik, ya benar. Ini ada yang utama sekali yaitu kebijakan kepala sekolah. Nah ini yang perlu diingat Kak. Perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya aset manusia. Ini yang saya katakan tadi Kak. Ada manusia, sosial, agama budaya, fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik. Nih ada keberanian, peserta didik menyampaikan kritik dan saran, mendorong kepemimpinan murid, komite berusaha menyampaikan kritik. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian kemampuan untuk memengaruhi kebijakan kepala sekolah dan mengatasi tantangan yang ada. Kemudian ini ada di mana? Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Nah, refleksikan kita bersama ya Kak ya. Di Jambor. Oke ya. Kita Jambor dulu 2 menit lah Kakak ya. Oke. Oke, siap. Namanya kita satu kelompok, pasti tidak satu aja pemikirannya. Pasti semua anggota kelompoknya berpikir. Begitu ya kira-kira tadi. Berikutnya kata yang lain selesaikan diskusinya mengenai studi kasus 3 tadi. Oke kan Pak. Nah, ini dia kayaknya. Tunjuk tangan atau tidak, tunjuk tangan atau tidak. Langsung aja. Pak Peri, yang dijawab yang ini, di mana posisi kita selama ini nih? Iya Kak, kita jawabnya di Jambor ya Kak. Oke. Ya, klik yang biru ini Kak, yang Jambor. Kemudian seperti kemarin Kak, isi di sana Kak. Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan kita. Waktunya 2 menit ya Kak. Silakan Kakak semua. Isi di Jambornya Kak. Ba ala ko yoy. Gimana yoy? Berarti nanti kita akhir sesi mulai kenalan lagi lah. Pas kita bisa membuka atau ada tindakan lain nanti kita luangkan waktu sesi kita kali ini untuk berkenalan dulu sedikit. Ya, biar kita saling tahu lah nanti kalau ada tegur sapa atau melihat di mana di jalan, di pasar, dimanapun kalau kita hari ini jalurnya jalur besar nih maksudnya. Ya, di sini sudah ada yang pertama Kak Il. Selalu menjaga aset dengan baik sehingga selalu bisa digunakan sebagai sarana dan prasarana ya Kak ya. Ya, aset itu selalu harus kita jaga Kak ya biar nggak punah dia Kak. Ya. Agak klik itu apa? Tutup mic-nya Kak. Kak Il, tolong tutup mic-nya Kak. Yuk. Apa lihat gue? Yang lain, Kakak silakan Kak. Enggak, yang lain kakak-kakak yang lain silakan Kak. Wah. Nah, kita lanjut aja dulu Kak ya.
Ada link Jamboard sudah. Apa saja yang aset yang bagaimana kita dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan kakak di waktu kan menit. Ini ya kak ya. Ini nanti ada tugas di LMS kakak, kerjakan kakak ya. Nah, sebelumnya nanti kita ada pertemuan. Nah, ini ada nanti kakak isi di LMS berupa seperti ini ya kak. Ada manusia, agama, sosial, budaya, nanti ya pemanfaatannya. Nah, kemudian pada sesi kita hari ini, ini kesimpulan nih kakak ya. Peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, ini slide kita yang terakhir kak. Slide terima kasih, artinya kalau sudah kelihatan slide terima kasih ini otomatis dikatakan untuk pertemuan kita hari ini cukup kakak ya. Cukup adik saya mohon untuk screen dulu. Alhamdulillah untuk sesi hari ini kita sudah terlaksana dengan lancar kakak ya. Terima kasih juga untuk kakak-kakak semuanya atas partisipasinya. Tetap semangat kakak sampai akhir. Kemudian alangkah baiknya setelah kita kita ucapkan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah ya kak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alamin. Cukup hari ini kita pertemuan kita hari ini. Saya mohon saya izin bentar kak ya, stop recordnya dulu kak. Kita hentikan recordnya bentar kak ya.